Ini ya. saya melihat bahwa Ya, ya. anak muda memiliki peran yang sangat besar Yap, lah, yap. yang harus diambil saat Oke. ini. Apa saja sih supaya supaya banyak masyarakat kita yang menonton ini mengetahui apa sih kerjaannya wakil bupati gitu. Jadi anak-anak muda hari Hmm. ini, generasi hari ini bisa menjadi generasi yang berdaya saing Hmm. dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu di Podcast In, media informasi untuk menginformasikan kepada seluruh khalayak tentang Kabupaten Lombok Utara atau yang disingkat dengan KLU, baik itu budayanya, pariwisatanya, ekonominya, sosialnya, dan di tahun politik ini kita akan mengulik-ngulik tentang politik, mengedukasi masyarakat tentang politik. Nah, tamu saya hari ini adalah tokoh muda hebat ya. Beliau adalah ketua partai politik dan sekarang beliau mau ikut kontestasi menjadi bakal atau menjadi Bupati Kabupaten Lombok Utara. Denny Carter Febrianto Ridawan. Selamat pagi. Selamat pagi, Sehat? Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Gimana Adi. kabar ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Ini mau dipanggil Pak Wabub, Bung, atau Pak Muda? Bro aja, bro. Oh, bro. Lebih santai. Oke, bro. Bang Adi. Ya. Ya. Nah, kita kepingin tahu nih keseharian Bro Dani nih ya. Jadi lama-lama kita kayak PSI jadi. Tapi nggak apa-apa. Kita kepingin mengulik-ngulik sedikit tentang bagaimana sih kehidupan lah. Atau kalau bahasa kerennya itu autobiografi ya. Tentang bagaimana Bang Dani dari kecilnya lahir di mana, terus kemudian sampai ke nanti kita akan coba diskusikan Oke. sampai Bro Dani ini menjadi wakil bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2020. Oke. Nah, ini ya. Oh, iya, panjang ini, berarti Panjang, mau cerita panjang. bertahun-tahun ini. Tapi ya bisa lah, bisa. Tapi Siap. kita kepingin tahu ya, karena kebanyakan mungkin belum tahu ya. Oke. Tapi dengan Bro itu sudah menjadi wakil bupati, pastilah orang tahu. Tetapi hal-hal yang kecil ini yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Mungkin bisa diceritakan Oke. lahirnya di mana, Oke. terus kemudian besarnya di mana, sampai nanti hobinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Silakan, Bro. Oke, terima kasih. Jadi, alhamdulillah saya lahir di Mataram karena kedua orang tua saya bertemu di Mataram jodohnya. Oh, ya, ya. Jadi almarhum dari ayah saya adalah asli orang Desa Loloan, Desa Luluan. kemudian sekolah di Tanjung, Iya. SD, SMP juga di Lombok Timur, SMA 1 Mataram, kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Kemudian setelah itu menjadi dosen. Iya. Nah, ibu saya juga sama, lahir di Mataram, besar, dan kuliah di Fakultas Peternakan. Nah, jodoh yang ini nih ketemunya di Mataram nih. Sama-sama kuliah di peternakan, kemudian sama-sama menjadi dosen Fakultas Peternakan. Sehingga Gitu. jodoh yang satu dari Loloan, yang satu dari asli Yogyakarta, Yogyakarta. ibu bertemu di Mataram, ya saya lahir di Mataram, tepatnya lahir di tahun Mataram. 1985. Oke. Jadi sekarang sudah 40 tahun ya. Iya, mantap. Nah, Hampir saya 40. hampir 40 ya. 40. Nanti kalau 40 nanti dikira tua. Oh, hampir 40. Ya, saya kepingin mengetahui sedikit ya tentang lahir di Mataram. Ini kemudian di Bayan domisili atau kampung halaman orang tua ya. Betul, Yang kampung kemudian halaman orang tua. itu selama perjalanan di Bayan, Bro ini sering nggak kesana kemari dan sebagainya begitu. Oh, jadi kalau berbicara Bayan bukan hal yang asing bagi saya. Jadi almarhum itu sangat sering lah mengajak ketika harus bertemu dengan kedua orang tuanya, keluarga besar semua. Kakek nenek ya atau Iya. papu ya. Ya, ketika saya kecil saya masih mengingat lah. Kakek masih kakek. di Bayan, tapi terakhir di Aikmal gitu, dan juga tetapi keluarga besar saya semua di Desa Loloan. Oh gitu.
Iya, Biasanya kan event-event. kalau kita anak kecil dulu, pas kita disunat itu pasti kita pulang kampung. Itu Iyalah. sunatannya di mana? Di Mataram apa di Di Bayan, di Loloan. Di Bayan. Iya, iya. Saya ingat iya. itu tahun 1993 atau 94 lah. Jadi di situ ada sunat gawe belik lah, gawe belik Loloan, kemudian saya dan adik saya sunat di sana gitu, rame-rame lah sama Ya, sama anak-anak yang di sana ya, keluarga semua besar. keluarga Ya. besar di situ. Saya ingat banget tahun 2000 tahun 1993 94 lah. Iya, iya, Ya pakai apa namanya kalau sunat itu ya? Oh, ada yang pakai pangot, Iya. ada yang pakai Pakai gidik, iya, katanya pakai ya. bambu itu loh. Pakai bambu, pakai bambu dulu. Iya. Sakit itu. Saya enggak Iya, merasakan. iya, karena memang Saya enggak iya. merasakan. Pakai pangot aja Iya. saya. Sweat. Iya, Bro. Lalu sekolahnya riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA itu di mana? Saya dulu di SD 4 Mataram. Kalau sekarang sudah ganti nama jadi SD 7. SD 7 di dekat jalan. BI itu. Iya, iya. Kemudian lulus di situ, kemudian masuk di SMP 2. SMP 2 kan deket tuh. Ya. Nah, SMP 2. Alhamdulillah lulus SMP 2. Sempat masuk SMA 1 Mataram. Cuman 1 bulan kalau nggak salah. Kemudian pindah ke SMA Ragunan. Dulu cita-cita ingin jadi petenis lah. Stop. Kata ada Rafael Nadal. Nadal ya. Betul. Dulu sih pengen main tenis, kalau berpikir bahwa keliling dunia nih, pertandingan benar. dari satu pertandingan ke pertandingan lain, tetapi ya jalan lain sehingga tahun 2003 lah pulang ke Lombok, kuliah di Teknik Sipil Universitas Mataram. Nah, itu yang menjadikan saya sekarang ya bidang keilmuan saya adalah teknik sipil. Teknik sipil ya. SD favorit di SD 4 yang sekarang jadi SD 7. Ya. Kembali ke SMP favorit 2. Lagi kan SMP 2. Terus SMA 1 lagi favorit. Tapi hanya 1 bulan terus karena niatannya kepengen jadi atlet ya. Iya, saya lihat beberapa kali menjadi hobi. Ya, dari kecil memang hobi olahraga. Gitu, jadi ya kayak almarhum ayah itu kan suka bola, jadi kiper. Ya, kita juga suka bola, basket. Kemudian ya kalau tenis kebetulan olahraga ini dari kecil lah kita latihan dari SD SMP. Ya alhamdulillah lumayan lah. Ya, saya sering beberapa kali lihat kalau di Tanjung sorenya kadang bro itu main basket sama anak kebetulan ada lapangan basket ya. Iya. Ya. Nah, di Ragunan itu ngambil apa saja di sana olahraganya atau fokusnya di tenis saja? Fokus di tenis lapangan. Iya, jadi kenapa enggak jadi atlet? Jadi kalau saya melihat atlet memang luar biasa lah pengorbanan atlet. Alhamdulillah kita sekarang punya atlet-atlet nasional ya, berskala internasional malah. Ada Zohri, Sudirman, Wirawan, atletik dan banyak atlet-atlet dari Lombok Utara. Atlet saya melihat tidak mudah juga pengorbanannya karena dari SD, dari SMP sudah fokus di olahraga. Bagaimana menghabiskan energinya, fisiknya, latihan pagi sampai siang, kadang-kadang sore, bahkan sampai malam mereka untuk berlatih. Tentu ini sebuah pengorbanan besar yang mungkin ke depan nantinya pemerintah, siapapun nanti bisa memberikan penghargaan yang besar lah bagi atlet-atlet yang berjuang. Kadang-kadang saya berpikir atlet apa semuanya top, ya kadang-kadang untuk meraih itu juga perjalanannya panjang dan sulit. Nah, itu harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Tetapi ya saya ingat momen ketika tamat SMA, saya merasa ya ketika cita-cita saya agak sulit. Kalau berpikir level internasional, ikut kejuaraan di berbagai negara, sehingga saya ingat ketika 2003 memutuskan untuk Bismillah lah, kita lebih fokus ke pendidikan. Sehingga akhirnya keluar dari Ragunan, kemudian olahraga sebagai hobi sampai hari ini, tetapi fokus di pendidikan, masuk di kuliah di Universitas Mataram, kemudian alhamdulillah 2010 juga berkesempatan kuliah melanjutkan di Pasca Sarjana di Universitas Gadjah Mada. Di Teknik Unram ngambil Teknik Sipil. Teknik Sipil. S2-nya? Teknik Sipil. Teknik Sipil juga. Ya, linear. Linear jadinya. Nah, saya kepingin ketika diajak sama orang tua ya,
Ya. Bro Dani ini misalnya pulang keluluan itu kan di sana kering dan sebagainya. Ya. Pasti kemudian main-main sama anak kecil kan? Ya. Itu apa saja yang dilakukan kalau sudah datang ketemu sama papu gitu Ya, sama kakek. sama seperti anak-anak kecil Hmm. lainnya lah. Kalau saya mengingat memori Hmm. sebesar ya umur 10 sampai 15 tahun, memori kita bermain di kali, kemudian bermain ya banyak permainan-permainan tradisional Yep, kita ya, di Bayan, di ya. Bayan ya, sehingga ya alhamdulillah banyak memori yang bisa kita kenang, kenangan masa kecil yang mungkin hari ini anak-anak sekarang main gadget, main ini nggak kita temuin dulu. Iya, iya, iya. Iya, saya punya pengalaman dulu kecil di Ancak ya. Ah, Ngebre jagung di jerami dan yang ada tahinya yang sudah dibakar tuh ngelepok itu yang kita main. Itu pernah merasakan? Iya, main kita lempar-lemparan bata, terus pakai karet, ada pokoknya banyak lah. Iya, banyak ya. Banyak lah kenangan kecil di situ. Iya. Iya, sampai ada juga memang orang bicara, Pak Dani tinggal di Mataram, berKTP Mataram atau berKTP PNU gitu. Nah, itu ya perlu saya jelaskan juga bahwa memang ya almarhum ayah sama ibu kan dosen di tenaga pengajar, jadi memang tinggalnya dulu di PTN Taman Indah tuh, depan epicentrum. Dulu. Ya, yang dulunya nggak ada epicentrum. Nggak ada epicentrum dulu, itu kantor bupati. Jadi saya ingat kalau main bola itu ada di lapangan kantor bupati itu, saya setiap sore sama teman-teman sering main bola tuh di sana. Kalau kita mengingat itu sebuah kantor bupati yang megah, kemudian dengan lapangan yang luas di depannya. Gitu juga. Jadi ya disitulah saya menghabiskan masa kecil, SD, SMP lah. Sebelum pindah hijrah ke SMA di Jakarta. Selesai teknik satunya ini, saya dapat kabar bahwa Bro itu buat perusahaan ya. Ya. Itu bergerak di bidang apa? Oh, jadi setelah lulus S1, saya bersama sahabat saya membuat sebuah perusahaan konsultan kecil-kecil lah, teknik sipil, yang bergerak di sektor teknik sipil, perencanaan, jadi CP Merah Putih, konsultan. Ya, jadi berjalannya waktu itu sebagai media saya untuk berkreasi, berkarya di dalam membangun infrastruktur yang ada di Pulau Lombok secara khusus. Ada proyek-proyek juga di Sumbawa, kemudian beberapa proyek juga di luar daerah seperti di Medan, kemudian di beberapa kota besar lainnya. Oh, berarti udah Merah Putih ini sudah ditahu banyak ya? Ya, konsultan lah, kecil-kecilan, tetapi alhamdulillah bisa berkembang. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan saya itu adalah teknik sipil, konsultan, kok tiba-tiba nyalon. Itu gimana ceritanya ini? Kita kepingin ngulik karena kita nggak tahu ini kok tiba-tiba muncul misalnya apa karena kemudian nama besar orang tua ya pada waktu itu sebagai ketua tim pemekaran kajian ya. Terus kemudian tiba-tiba Dani Carter ini orang siapa Dani Carter ini jadi wakilnya pada saat itu. Itu gimana ceritanya? Yang jelas itu rencana dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak bisa kita bantah dan kita pungkiri. Tapi perjalanan ini sebenarnya sejatinya ya sebuah perjalanan lah saya katakan. Pada tahun setelah sarjana di Universitas Gadjah Mada, pulang ke Lombok, kemudian kan intens kembali nih di dunia konsultan, dunia teknik sipil, sesuai dengan background kapasitas saya. Jadi membuat perencanaan, pengawasan, infrastruktur. Kemudian pulang itu juga saya dipercaya menjadi salah satu tenaga pengajar di Universitas di Mataram sebagai dosen. Jadi sepanjang 2003 sampai ya 2019-an lah ya, saya sebagai konsultan dan salah satu tenaga pengajar di Universitas di Mataram. Kemudian ya tahun 2020 ada momen pilkada, kemudian saya juga alhamdulillah ada beberapa rekan yang mengajak lah bergabung untuk bersama Partai Gerindra, kemudian masuk di politik. Ya kalau saya salah satu kata dari ya ibu lah, dalam arti ketika di satu momen diskusi sama beliau untuk memutuskan masuk ke dunia politik, beliau hanya menyampaikan ya
kalau kamu punya kapasitas dan merasa mampu, silahkan. Ya, carilah panggung kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat dengan sebanyak-banyaknya orang. Mungkin saya jadi dosen, saya bermanfaat mungkin untuk adik-adik yang di ruang kelas. Konsultan mungkin bermanfaat di tenaga yang bekerja kepada saya. Tetapi ketika menjadi pelayan publik, tentu ini semoga bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang, termasuk kalau kita berbicara hari ini ada 270.000 masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang harus kami pimpin bersama Bapak Haji Johan Samsu. Tentu kebermanfaatan yang lebih besar ini menjadi motivasi saya untuk bisa terjun ke dunia politik. Ada rasa kaku tidak ketika soal politik ini kan semua orang pasti tahu dari awal pasti kita berpolitik kan. Yeah. Tetapi ada kekakuan enggak ketika konsultan, terus kemudian ngajar juga, dosen juga, tiba-tiba 2020 ikut tanding. Jadi yang jelas memang dunia sangat berbeda ya, saya merasakan ya. Jangankan saya, keluarga, istri, anak, jadi orang tuanya yang mungkin awalnya menjadi konsultan, kemudian bisa mengatur jam kerja, kemudian dosen juga sudah terjadwal dengan baik, tetapi menjadi pelayan masyarakat kan tidak bisa seperti kita tidak bisa teratur lah, gitu kan. Sehingga memang harus full bagaimana memberikan pelayanan terbaik atau bekerja untuk masyarakat. Memang ada sedikit perbedaan, tetapi pengalaman sebagai direktur di salah satu perusahaan konsultan, kemudian menjadi tenaga pengajar yang harus berbicara dengan banyak orang, itu menjadi sebuah pengalaman yang saya jadikan modal ketika harus masuk di dunia politik, manajemen, pada sama artinya dengan ya kalau di partai kita dengan berpartai berorganisasi juga, gitu kan. Nah, kemudian di pemerintahan juga hari ini dipercaya untuk mendampingi Bapak Bupati, tentu tugas-tugas pendampingan ini atau mendampingi beliau kita jadikan sebagai pembelajaran, gitu kan. Tugas ya, kan ada pembagian tugas tuh, bupati, wakil bupati. Ketika Bro Dhani dari konsultan sambilan ngajar kan, terus kemudian masuk ke dunia politik, harus kemudian minta izin di orang tua, istri dan sebagainya. Itu kalau sudah seperti yang disampaikan itu, kalau memang punya kapasitas, kemampuan dan sebagainya silakan, akhirnya jadi. Tentunya pas jadi ini kan, itu ada tugas-tugas yang harus Bro lakukan. Apa saja sih? supaya banyak masyarakat kita yang menonton ini mengetahui apa sih kerjaannya wakil bupati. Gitu. Jadi yang jelas bahwa tugasnya bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin yang mengatur kabupaten ini bisa berjalan atau bergerak ke arah yang lebih baik. Karena ini sebuah kabupaten baru, kemudian masih memiliki segudang PR yang harus kita benahi, baik PR dari infrastruktur maupun PR dari sumber daya manusia. Jadi alhamdulillah kami mencoba untuk berbagi tugas dan tupoksi. Kalau yang melekat seperti wakil bupati menjadi ketua penanggulangan kemiskinan, sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting, sebagai ketua tim Kabupaten Layak Anak, tentu ini adalah fungsi-fungsi yang tidak bisa dianggap remeh. Karena saya melihat penanganan dari 3 yang saya jabarkan tadi adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang baik ke depannya. Sumber daya manusia. Berbicara anak-anak harus sehat, kemana kemiskinan harus sama-sama kita berantas, kemudian menghadirkan sebuah kabupaten yang ramah lah terhadap anak. Ya tentu juga fungsi-fungsi lain sebagai pendamping dari Bapak Haji Johan Samsu ya, bagaimana mendampingi beliau, bagaimana ya membantulah tugas-tugas beliau sebagai pemimpin Kabupaten Lombok Utara. Ya, membuat manusia bersumber daya. Itu yang menjadi tugas wakil bupati ya. PR berat, dan itu saya rasa sebagai proyek masa depan Lombok Utara. Itu yang harus. Memang kalau kita mau eksekusi memang di sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya bagus, maka perjalanan semuanya akan lebih bagus. Tapi saya kepingin mengulik lebih dalam berkaitan dengan kerja-kerja wakil ini. Cuman
nantilah kalau ada waktu Bro Dani untuk datang lagi ke kami, Siap, pasti. bisa kami kulik-kulik itu. Tapi ini yang menjadi concern kita atau saya bertanya ini, kenapa memilih sekarang di pemilu 2024 ini, pemilihan ini menjadi bupati ini? Jadi ketika 2024 juga jadi momen yang cukup penting bagi saya ya. Mungkin hampir sama dengan momen 2020. Siapa yang mengenal Dani 2020? Karena memang seorang profesional di bidangnya, sekarang harus terjun ke politik, dan terjun politik langsung menjadi calon wakil bupati ketika itu. Nah, momen 2024 tentu juga ini adalah terusan dari banyak momen yang harus saya lalui dari bawah gitu kan. Hari ini saya adalah ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara, seorang wakil bupati. Tentu harapannya bisa memberikan pengabdian lebih kepada masyarakat. Pengabdian lebih kepada masyarakat. Tentu dengan kebijakan-kebijakan tentang inovasi-inovasi, kemudian tentang langkah-langkah percepatan di dalam membangun Kabupaten Lombok Utara, sehingga hasil diskusi dengan keluarga tentunya ya, terutama ibu, istri, kemudian kita berdiskusi dengan banyak senior-senior partai politik, kemudian banyak masyarakat juga kita ajak untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, setelah perjalanan panjang ini, bismillah lah, pada tahun 2024 ini saya berikhtiar untuk menjadi calon bupati Kabupaten Lombok Utara untuk 2024 dan seterusnya. Mantap. Jadi sebenarnya kalau kita ngulik ini biografinya Bro ini dari kecil sampai kemudian sekarang menjadi wakil bupati, terus kemudian kontestasi pemilihan 2024 mencalonkan diri menjadi bupati, itu menarik. Dan memang hal-hal ini memang harus dilakoni oleh semua kita, terutama anak muda ini kan. Anak-anak muda ini harus punya semangat, mimpi besar untuk itu kan. Tidak ada yang tahu ketika tiba-tiba Bro Dani konsultan, dosen, ada yang mengajak misalnya, contohnya jadi wakil bupati. Sekarang menyalonin diri jadi bupati. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya adik-adik generasi muda khususnya Kabupaten Lombok Utara ya. Pertama tentu bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri sesuai dengan passion dan bidangnya. Ada ahli teknik sipil, ada ahli ekonomi, ada ahli sosial budaya, ada ahli hukum. Kalau saya mengajak bahwa ayo seluruh anak muda meningkatkan diri dan kapasitas di dalam bagaimana mengisi kemampuan dengan passionnya masing-masing. Karena saya yakin semua juga punya passion masing-masing ya. Nah, mungkin kita tidak pernah tahu nanti kita berada di posisi yang mana, posisi menjadi apa. Tetapi saya melihat bahwa anak muda Lombok Utara memang pertama harus masuk di setelah passionnya, tentu bagaimana juga kita peduli dengan sesama, mungkin melalui jalur yang berbeda-beda, termasuk salah satunya adalah jalur politik. Bagaimana kita masuk, kita mengamati, melihat, jangan sampai kita hanya menjadi penonton dan tidak bisa mengambil bagian di dalam pembangunan Kabupaten Lombok Utara. Anak muda harus mengambil bagian. Harus mengambil bagian dan harus melihat dengan idealisme ya. Jangan sampai hanya ikut-ikutan, hanya fanatisme kepada tokoh gitu kan. Tetapi bagaimana melihat capaian sebuah daerah, kekurangan, kelebihan. Ini membangun daerah itu juga sebuah proses, Bang. Gak mungkin anak kecil langsung bisa naik motor. Pasti bisa berjalan dulu, step by step, berlari, bertahap, dan semua. Nah, capaian itu yang saya ingin mengajak semua untuk bisa mengukur secara objektif tercapaian, sehingga penilaian-penilaian terhadap politik supaya tidak negatif terus kan. Kadang-kadang anak-anak muda mikirnya politik ya hal-hal negatif terus. Politik nggak usah dah. Politik sama aja. Politik juga siapapun kita tunggu dibayar saja lah. Gitu kan? Siapapun pemimpin siapa aja. Tetapi saya melihat bahwa anak muda memiliki peran yang sangat besar yang harus diambil saat ini. Apa hanya menjadi penonton, atau menjadi pengkritik, tetapi juga harus mengambil bagian di dalam bagaimana menentukan masa depan Kabupaten Lombok Utara. Ya, mengambil bagian dengan caranya masing-masing, dan tentu saya rasa, tetapi
terlalu cuek, apatis terhadap politik juga tidak bagus, ya. Tidak bagus. Oke. Terakhir nih, Siapa? harapan Bro Dani. Oke. Kan anak muda nih, nyalon. Gimana nih? Anak muda gimana nih? Oke. Kan? Harapannya tentu kalau saya sih doa yang terbaik dan harapan terbaik untuk Kabupaten Lombok Utara. Jadi kalau saya melihat ini adalah sebuah kabupaten yang cukup luar biasa. Dengan wilayah yang tidak terlalu besar, kemudian dengan jumlah penduduk yang hanya 270.000, tidak besar dibandingkan kabupaten lain. Tetapi saya melihat kabupaten ini sungguh indah. Ada memiliki potensi yang sangat luar biasa. Potensi apa, Bang? Mulai pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, semua ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan budaya. Dan yang paling penting adalah modal bagaimana masyarakat Lombok Utara hidup secara harmonis. Mulai dari suku bangsa, kemudian dari agama, Muslim, Hindu, Buddha, kemudian bagaimana Pemenang, Tanjung, Gangge, Kayangan, Bayan ini hidup harmonis. Tidak pernah kita jarang sekali kita mendengar semoga ada tidak ada gesekan. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ini adalah sebuah kabupaten yang kita surga lah. Hidup damai dan sebagainya. Tentu juga walaupun memiliki potensi, tentu memiliki PR-PR yang harus segera kita selesaikan dengan melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur, dan yang paling penting adalah memastikan pembangunan sumber daya manusia. Karena harapannya ke depan, anak-anak muda hari ini, generasi hari ini bisa menjadi generasi yang berdaya saing dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Kita bayangin bahwa besok ada orang dari Bayan menjadi menteri, orang dari Tanjung untuk menjadi duta besar, orang jadi dari Pemenang menjadi ketua partai di tingkat nasional. Ya, keharapannya mungkin ke depan mimpi besar mimpi besar bahwa Lombok Utara menjadi sumber orang-orang hebat di tingkat nasional. Oke, Bro. Jadi terima kasih. Sebenarnya kita kepingin mengulik lebih dalam lagi berkaitan dengan pencalonan ini dan sebagainya. Mungkin ada waktunya, Bro, nanti kita undang juga ke tempat podcast ini. Boleh. Siap. Kita akan ngulik-ngulik semuanya. Sampai juga nanti kita kepingin nulis siapa sih pasangannya, Bro, kan gitu. Kalau sampai hari ini belum ada ya. Kalau sampai podcast ini belum ada. Nanti kita akan umumkan. Oke, terima kasih. Saya terima kasih, Bang Adi. Mudah-mudahan nanti kita walaupun lewat WA ya enggak apa-apa kita undang ya. Siap. Itu tadi sahabat muda, para muda di Kabupaten Lombok Utara. Kita sudah mendengarkan biografinya dari kecil sampai besar ya. Berkaitan dengan itu, dan harapan saya anak muda sekarang itu harus berani bermimpi besar untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Seperti katanya Bro Dani tadi itu, ya udah dia dari awal tidak tahu, kemudian sebagai orang konsultan, dosen, tiba-tiba menjadi wakil bupati dan sekarang mencalonkan diri. Jadi ambil apa yang disampaikan yang baik-baik ya, untuk kemudian kalian bisa lakukan sesuai dengan kemampuan, keahlian di bidang kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.